Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 24170511054. Saya di sini akan membuat studi kasus teori bahasa dan otomata, yaitu terkait anagram di studi kasus 19. Jadi anagram itu semacam kata yang dimana bisa membentuk kata lain dengan huruf dari kata itu. Kalau kita cari di sini anagram nih. Nah, di sini ini misalnya sini ada kata fried jadi fired. Jadi hurufnya itu masih sama tapi diacak gitu. Nih. Jadi race jadi care, terus part jadi trap. Kalau di Indonesia itu misalnya teh jadi HET, kemudian bisa jadi ETH, terus api bisa jadi aib, terus jadi IAP itu gitu-gitu. Pokoknya hurufnya itu diacak tapi membentuk kata baru gitu. Oke, jadi di sini saya akan membuat otomatanya dari anagram ini. Jadi di sini saya sudah menyiapkan untuk otomatanya. Jadi untuk anagram ini itu satu huruf hanya bisa dipakai sekali. Jadi misal kita punya teh, TEH, berarti kita bisa acak tapi satu huruf hanya bisa dipakai sekali. Misal E dipakai sekali, terus T dipakai sekali sama H, jadi ETH. Nggak bisa ET, ini nggak bisa, harus satu kali. Misal teh jadi HET, nah ini bisa. Atau jadi HTE, nah ini juga bisa. Jadi gitu. Jadi untuk otomatanya di sini saya membuat seperti ini. Nah, saya di sini udah buat. Jadi dia tuh saya di sini pakai kata ubi sebagai sebagai contoh untuk otomatanya. Ubi. Nah, kan ubi bisa jadi ibu. Kemudian bisa jadi iup. Kemudian bisa jadi bui. Nah, gitu. Nah, di sini untuk otomatanya itu seperti ini. Jadi 0 ini berarti nggak ada kata yang dipakai, berarti masih belum ada kata huruf yang dipakai. Terus u ini berarti dia itu dari 0 ini, dari nggak ada kata, dia pakai u atau diinputkan u. Jadi untuk state-nya itu ada 0, u ini kalau u udah dipakai, b ini kalau b udah dipakai, i ini untuk huruf i udah dipakai. Terus ub ini huruf u sama b ini udah dipakai. Jadi UB atau BU gitu, bisa gitu. Terus untuk UI ini berarti huruf U sama I, bisa UI bisa IU. Terus untuk BI ini bisa BI bisa IB. Terus untuk F ini berarti tiga huruf UBI itu udah dipakai semua. Ini di final state-nya. Jadi misal F ini tuh ubi, ibu, iup, bui, terus biu itu udah dipakai semua. Jadi ketiga huruf UBI ini udah dipakai semua. Untuk inputnya itu U, B, sama I. Terus untuk start state-nya itu dari 0 atau dari nggak milih salah satu huruf pun. Terus final state-nya itu ketiga huruf UB itu udah dipakai. Nah, untuk fungsi transisinya itu enaknya kita lihat dari diagramnya aja. Jadi pertama 0, nggak ada huruf yang dipakai. Terus kemudian kita pakai huruf U. Jadi diinputkan U, dia jadi ke state U. Kemudian diinputkan B, dia jadi UB. Jadi huruf U sama huruf B itu jadi kepake. Terus diinputkan I, berarti jadi final state. U, B sama I udah dipakai. Nah, kalau ini kita inputkan U, kemudian kita inputkan U lagi, ini nggak bisa. Karena huruf U udah dipakai. Aturannya kan hanya satu huruf dipakai satu kali. Berarti jadi huruf U diinputkan U itu nggak ada di sini itu. Karena udah dipakai. Terus yang UB ini itu cuma bisa diinputkan I. Karena apa? Karena U sama B kan udah dipakai. Jadi nggak bisa diinputkan U sama B. Aturannya kan gitu. Jadi hanya bisa diinputkan I. Jadi kalau diinputkan I dia ke final state. Terus selanjutnya yang lainnya juga begitu. Ketika dia pakai B berarti diinputkan B ke state B, kemudian diinputkan U ke UB, diinputkan I ke BI. Nah, terus kemudian dari BI ini diinputkan U, karena kalau diinputkan B atau I dia nggak bisa karena ngedouble nanti.
Terus untuk yang I juga sama, dia diinputkan pertama dari kosong diinputkan I, jadi ke state I, dari state I diinputkan U, dia ke UI, yang artinya huruf I sama huruf U itu kepake. Terus kalau diinputkan B, dia ke BI, huruf B sama huruf I itu kepake. Dan dari UI ini diinputkan B itu ke final state 3 huruf kepake, dan BI ini diinputkan U 3 huruf kepake juga. Oke, jadi gitu. Jadi kalau kita misal masukkan mau ngecek nih stringnya diterima nggak sama otomata ini. Misal kita mau ngecek string di sini bui. Nah, pertama kita cek B. Nah, B dari 0 berarti diinputkan B ke sini. Terus U berarti ke sini diinputkan U. Kemudian I berarti ke sini, berarti diterima ya ini bui. Nah, bui ini diterima. Terus kemudian kita mau ngecek yang ngedouble nih. Misal yang ngedouble itu UUI. Nah, UUI ini kan ngedouble nih. Kita cek apakah diterima sama otomata ini. Pertama ini U. Kosong diinputkan U ini ke sini. Nah, kemudian U diinputkan U itu nggak ada di sini tuh, nggak ada. Berarti ini ditolak gitu. Terus kita mau cek UBU. Nah, UBU ini kapital. Nah, kita cek. Pertama diinputkan U, masuk nih ya ke sini. Terus diinputkan B, masuk ke sini. Lalu diinputkan U. Nah, nggak ada, hanya bisa I, berarti stuck di sini. Ini nggak diterima. Terus kalau kita mau coba ibu. Nah, ibu. I berarti ke sini. Kemudian B ke sini dan U di sini ke final state, berarti diterima karena dia sampai ke final state. Oke, jadi gitu untuk anagram dijadiin teori otomata. Oke, mungkin sekian video studi kasus anagram dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.